Pemirsa Jendela Kota, tahukah Anda mengenai sejarah Monumen 40.000 Jiwa? Hari Korban 40.000 Jiwa diperingati setiap 11 Desember untuk mengenang pembantaian rakyat Sulawesi Selatan oleh serdadu Belanda di bawah pimpinan Kapten KNIL Raymond Paul Pierre Westerling. Aksi brutal Belanda itu dimulai pada 11 Desember 1946 setelah Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook memakmulkan keadaan darurat perang di sebagian besar daerah Sulawesi Selatan yang meliputi kota Praja Makassar, Afdeling Makassar, Bontain atau Bantaeng, Parepare, dan Mandar. Atas perintah Jenderal Espur, Panglima KNIL di Jakarta, maka Komandan KNIL di Sulawesi Selatan, Kolonel H.J. De Vries mengeluarkan surat perintah harian pada 11 Desember 1946 kepada seluruh jajaran tentara Belanda di bawah komandonya agar serentak menjalankan operasi pengamanan darurat perang dengan melakukan tindakan tegas, cepat dan keras tanpa kenal ampun dengan melaksanakan tembak di tempat tanpa proses. Operasi pembersihan dan pembunuhan yang dipimpin Westerling berlangsung selama kurang 5 bulan sampai ditariknya kembali pasukan Westerling dari Sulawesi Selatan pada 22 Mei 1947. Pemirsa Jendela Kota, diperkirakan sekitar 40.000 jiwa rakyat Sulawesi Selatan terbunuh, sehingga peristiwa itu disebut peristiwa korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan. Pemirsa Jendela Kota, Monumen Korban 40.000 Jiwa juga merupakan saksi sejarah atas gugurnya 23 pejuang oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Onder Luitenant Vermeulen pada tanggal 14 Januari 1947. Militer Belanda pada saat itu menggiring ke-23 pejuang tersebut yang sedang ditahan di markas MP atau saat ini disebut Asrama CPM, Parepare menuju terminal yang sekarang ini menjadi Monumen Korban 40.000 Jiwa yang terletak di depan Masjid Agung Kota Parepare. Ke-23 pejuang tersebut adalah Makarumpa Daeng Parani, Andi Isa, Andi Sinta, Abdul Rashid, La Nu'mang, Muhammad Kurdi, Abdul Mutalib, La Siming, Puang Sida, La Sibali, Oyo, La Suba, Andi Mapatola, Andi Mapusureng, Abu Bakar Caco, Andi Etong, Bahrong, Haji Andi Abu Bakar, Osman Salengke, La Upa, La Bedu, La Sida, dan Haruna. Pemirsa, nama-nama tersebut juga kerap kita jumpai sebagai nama jalan di kota Parepare, dan ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada mereka. Mereka dijajarkan dan ditembak di Monumen Korban 40.000 Jiwa sekarang ini. Namun salah seorang perempuan yang sedianya akan ditembak akhirnya dikeluarkan dari barisan. Korban penembakan tersebut diangkut dengan truk sebagai syuhada tanpa dimandikan dan dikafani. Mereka pun dikebumikan bersama dalam satu lubang di pekuburan Laberu yang sekarang ini merupakan Taman Kusuma Parepare.
Pemirsa, pemerintah Kota Parepare membangun monumen korban 40.000 jiwa sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa-jasa pahlawan yang rela mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan. Selain itu, pemerintah juga turut melestarikan bangunan bersejarah ini yang dianggarkan dalam APBD Kota Parepare. Pemirsa, selain itu, monumen 40.000 jiwa di Kota Parepare ini juga telah menjadi salah satu objek wisata sejarah di Kota Parepare, dikarenakan kawasannya yang terletak strategis di tengah kota dan dekat dengan pusat perbelanjaan, yaitu Pasar Malam Senggol dan Masjid Agung Kota Parepare. Oleh karena itu, banyak masyarakat lokal maupun luar Kota Parepare yang datang ke monumen 40.000 jiwa ini, dan terdapat banyak pedagang-pedagang kaki lima di sekitar monumen ini. Salah satu pengunjung yaitu Joni, asal Polmas ini mengungkapkan bahwa monumen 40.000 jiwa ini bahwa tempatnya bagus dan nyaman untuk bertemu dengan keluarga ataupun teman. Selalu sih jalan-jalan di sini. Pertama sudah sering ke sini? Ini aman. Aku tidak tahu. Jadi waktu saya datang ke sini, saya cuma jalan-jalan saya di ketemu abang. Pemirsa Jendela Kota, meskipun banyak yang tidak mengetahui bagaimana sejarah keseluruhan dari monumen 40.000 jiwa ini, namun secara tidak langsung masyarakat atau pengunjung yang berdatangan ikut mengetahui tentang sejarah monumen 40.000 jiwa ini. Pemirsa Jendela Kota, itulah tadi informasi seputar wisata sejarah di monumen 40.000 jiwa di Kota Parepare. Dan pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan kembali tayangan ini di Facebook dan YouTube TV Peduli. Dan terus saksikan Jendela Kota dengan informasi menarik lainnya hanya di TV Peduli.